Bismillahirrahmanirrahim. Yang diberikan kelapangan dalam hartanya hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Hendaknya mereka takut karena dekat dengan fitnah. Meskipun bukan berarti dengan dekat kepada harta tidak mungkin kita mencapai takwa kepada Allah, tidak. Beberapa di antara para nabi, para sahabat yang mulia adalah orang-orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, tetapi harta mereka yang banyak tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersedekah di jalannya, menundukkan hawa nafsunya terhadap permasalahan harta ini. Nah, oleh karena itu, di sini orang-orang yang kaya yang diberikan kesempatan, yang seharusnya mereka ini kita iri kepada mereka karena kekayaannya, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan yang mungkin tidak diberi kesempatan kepada orang lain. Yang hadis yang saya bacakan tadi, zahaba ahlu duthuri bil ujur, orang-orang kaya telah membawa pahala. Ini di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya ini keutamaan, harusnya dimanfaatkan keutamaan tersebut. Jangan malah justru dipakai untuk memanjakan hawa nafsunya, dipakai menjadi sebab untuk menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah sabda Nabi SAW menjadi peringatan bagi kita. Lal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, menjerumuskan kalian, tetapi hanyalah yang aku khawatirkan ketika dibentangkan perbendaharaan dunia, yang kalian pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang yang dulu berlomba-lomba mengejarnya, maka harta itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Di antara bentuk pembinasaan harta terhadap mereka-mereka ini adalah karena harta mereka menjadikan mereka selalu memperturutkan hawa nafsu, berlebih-lebihan dalam menggunakannya, tidak mengambil petunjuk Allah untuk bersikap sederhana, tidak mengambil apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal qasda fil fakri wal ghina. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu sikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Yang ini sungguh merupakan sebab yang harusnya kita lakukan. Orang-orang yang diberikan kelapangan harta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dengan taufiknya dari fitnah harta tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, orang kaya untuk menjadi baik tidak harus membuang hartanya atau semua harus jadi orang miskin, tidak. Ini berkali-kali juga kami jelaskan, para ulama menyebutkan sebagaimana tadi berinfak bukan cuma haknya orang-orang kaya, menjadi zuhud juga bukan cuma haknya orang-orang miskin. Kata salah seorang ulama salaf, laisatiz zahadatu fid dunya bitadyi'il mal wala bitahrimil halal, wa innamaz zahadatu walakinna zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqa indak mimma fi yadik. Bukanlah zuhud dalam urusan dunia adalah dengan membuang harta, menghambur-hamburkan harta, bukan. Juga bukan dengan tahrimil halal, mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak. Tetapi zuhud dalam kehidupan di dunia bagi orang yang punya harta adalah dengan kamu menjadikan harta yang balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kamu yakini, lebih kamu harapkan, lebih kamu anggap mulia dibandingkan harta yang ada di tanganmu. Ini ayyuhal ikhwatu fillah, saya yakin sifat yang sangat sulit dimiliki oleh orang-orang kaya kecuali orang-orang yang selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita akan bahas. Di antara sebab yang membantu dia untuk mencapai keadaan ini adalah bersedekah. Jadi
dengan menjadikan harta itu tidak mendominasi jiwa kita. Jadi orang miskin sama orang kaya sama dalam masalah ini. Dia punya harta tapi di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Makanya di sini juga selalu diingatkan oleh para ulama kita, dan anak juga sering sebutkan dalam kajian-kajian, orang yang kaya bisa memiliki sifat zuhud. Dan sifat zuhud sifat utama yang tentu kita tidak mau mengalah orang lain yang memilikinya, kita tidak memilikinya. Apalagi keutamaannya zuhud. Apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia supaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap balasan yang ada di tangan manusia agar kamu dicintai manusia. Bagaimana zuhudnya orang-orang kaya? Zuhudnya orang-orang kaya adalah seperti tadi, hartanya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Karena dia merasa kemuliaan Allah lebih utama, dia tidak segan-segan untuk membelanjakan hartanya di jalannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah yang dimaksud dengan zuhud dalam kehidupan di dunia? Apa kata beliau? Beliau mengatakan qasrul amal, tidak panjang angan-angan, tidak muluk target terhadap urusan dunia, keindahan dunia, kedudukan dunia. Ini artinya zuhud yang sesungguhnya. Punya harta tapi angan-angannya tidak terpaku kepada harta tersebut. Qasrul amal, pendek angan-angan, tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu seseorang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore hari nanti. Inilah ayyuhal ikhwatu fillah, zuhud dalam artian yang sebenarnya. Dan di sini kita perhatikan, ternyata harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia bisa menjadi sebab kebaikan besar untuk dirinya. Bisa menjadikan sebab dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan manusia mencari harta pun asal tidak lalai, asal dia bersedekah, tidak menghambur-hamburkannya untuk sesuatu yang boros. Inilah makna sabda Nabi SAW waktu menyebutkan, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian melakukan 3 hal dan membenci 3 hal. Di antaranya adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membelikan untuk sesuatu yang bukan kebutuhannya, atau berboros, berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu yang mungkin dibutuhkannya tapi karena terlalu memanjakan hawa nafsu, akhirnya dia menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Jadi orang yang punya harta, kalau dia benar-benar menggunakan petunjuk Allah padanya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bagaimana? La hasada illa fitnaini. Tidak ada hasad, iri, kecuali iri yang artinya ghibthah, ya. Iri yang tidak menjadikan orang itu berkeinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dia merasa iri kepadanya, kecuali kepada 2 orang. Siapa dia? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haq. Seseorang yang Allah berikan padanya harta, kemudian Allah berikan taufik kepadanya untuk menghabiskan harta tersebut di jalan yang benar. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan agama, yang kemudian dia mengamalkannya, memahaminya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Inilah kemuliaan dalam agama. Inilah yang menjadikan iri orang-orang yang tidak punya harta terhadap orang-orang yang punya harta. Jadi yang dijadikan sebab iri bukan fasilitasnya, dunia kemewahan yang dimilikinya, tapi kebaikan yang dilakukannya, yang dengan itu menjadikan dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah mereka lah orang-orang yang Allah maksud dalam firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah.
mendirikan sholat karena mereka takut terhadap hari kiamat nanti, yang pada waktu itu pandangan dan hati manusia dibolak-balikan.